Aku akan mencari semua ambisiku dengan cara apapun mencapai apa yang ku mau. Lalu aku mengangkat agenda hidupku, menyerahkannya kepada Tuhan, dan meminta Tuhan untuk stempel dan mengiyakan apa yang ku mau, bukan apa yang Tuhan mau. Lalu bagaimana mungkin kita mengejar sesuatu yang tidak pasti, lalu kita melepaskan sesuatu yang pasti dalam Tuhan. Saya bilang ini, kadang-kadang kita ini pengen nampak sempurna di tengah-tengah orang yang bahkan tidak bisa menilai kesempurnaan itu apa sih. Kita pengen nampak sempurna di depan orang yang bahkan tidak sempurna. Pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-33 hingga ayat yang ke-37. Markus 9, 33 sampai 37, demikianlah firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Dan hari ini adalah temanya My Ambition. Ya, diambil dari Markus 9 ayat 30 sampai 37. Tadi kita sudah baca bagian firman Tuhan ini. Dan kita akan coba melihat apa yang sebenarnya Tuhan ingin katakan kepada kita di tengah semua kondisi yang sedang terjadi. Nah, sebelumnya saya akan memulai dengan seperti ini sih. Tidak ada yang salah dengan ambisi. Bahkan yang salah adalah ketika ambisi itu jadi ambisius. Karena ambisius itu berkonotasi semua yang ingin kita dapatkan itu harus dicapai dengan cara apapun. Tapi kalau ambisi harusnya nilainya netral. Ya, bagaimana kita memaknai dan memahami ambisi. Bahkan bagi saya, orang yang sudah kenal Injil Tuhan, orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, hidupnya tidak mungkin pelan. Dia pasti harus cepat, bergerak. Nah, pepatah mengatakan lambat asal selamat. Tapi bagi orang Kristen harusnya kalau sudah selamat, ngapain lambat? Kalau sudah selamat, ngapain lagi lambat? Kita bekerja dengan giat. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, bahkan ketika situasi yang sulit sekalipun. Tapi kita akan coba menggali lebih dalam apa yang sebenarnya dimaksudkan di dalam tema ini. Nah, Markus pasal 9, kalau kita melihat di dalam konteksnya, seperti yang tadi kita baca, adalah kisah yang ditulis di dua Injil sinoptik lainnya. Ini menjadi poin penting buat kita, karena Matius dan Lukas dan juga Markus melihat situasi ini menjadi hal yang penting. Bahkan kalau kita melihat keseluruhan semua Injil, ketika Yesus berjumpa dengan anak-anak, dia selalu mengulangi tindakannya, yaitu menyambut anak-anak yang kecil tersebut, memeluknya dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat bagian ini bagian yang penting buat kita untuk kita pahami. Karena walaupun sudut pandang mereka itu berbeda, tapi inti kisahnya tidak berubah. Yaitu bicara tentang ambisi. Mereka sedang bergumul dengan siapa yang terbesar di tengah-tengah para murid. Yang menariknya adalah Markus, kalau kita membaca ayat 33, maka di dalam konteks dekat kita melihat ada kota yang disebutkan di sana. Ya, bukan kebetulan kalau Markus merasa ini penting sekali untuk dicatat. Coba lihat ayat 33, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Nah, kota Kapernaum juga bukan kebetulan adalah kota yang bukan sembarang kota. Kota ini cukup luar biasa. Karena kalau Anda melihat, dilalui oleh jalan utama di antara Damaskus dan Kaisaria Maritima. Bagian itu adalah bagian yang begitu padat sekali. Bukan hanya sekedar padat, tapi perputaran ekonomi begitu sangat luar biasa. Karena perputaran ekonomi sangat luar biasa, maka ada banyak orang datang ke kota ini. Disebut kota pelancong. Dan bahkan kalau kita melihat Matius 9 ayat 9, orang Lewi, pemungut cukai,
yang kemudian mengambil bea cukai pajak tersebut juga diambil di dalam bagian ini. Bahkan di dalam arkeologi ditemukan bahwa begitu banyak tanda-tanda yang menjelaskan bahwa kota ini sangat luar biasa. Mungkin langsung memberikan sebuah pesan kepada kita begini. Kenapa ya para murid waktu jalan menuju kepada Kapernaum lalu sedang memperbincangkan hal-hal yang siapa yang lebih besar? Besar kemungkinan pada waktu mereka sedang berjalan menyusuri jalan tersebut, mereka tuh lihat kiri, lihat kanan, mereka melihat orang dengan jas, mereka lihat orang dengan sneaker yang baru, mereka lihat orang dengan sangat klimis, orang-orang metropolis yang ada di sana, yang sedang bertukar dolar, yang sedang shopping, yang sedang banyak hal. Dan ini membuat para murid melihat, wah enak juga ya kalau kerja seperti ini. Lalu mereka mulai berpikir, tunggu kita kan punya guru. Guru kita ini sangat luar biasa. Dia melakukan banyak mujizat demi mujizat. Lalu mereka mulai berkompetisi. Gua lebih besar, enggak gua lebih besar, enggak gua lebih besar. Adakah memang betul tafsiran yang sedemikian? Saya bukan bilang ini adalah tafsiran yang salah. Tapi bagi saya sebenarnya kalau melihat keseluruhan kisah tentang para murid dengan Yesus. Bukan apa yang dilihat yang mengubah hati mereka. Tapi karena hati mereka yang lebih dahulu menempatkan sesuatu yang lahiriah yang nampak menjadi nilai utama dalam hati. Maka bukan apa yang kita lihat yang menentukan sikap hati, bukan. Tapi justru sikap hati kita itu menentukan bagaimana kita melihat apa yang kita lihat. Dan ironisnya adalah sebegitu dekat para murid dengan Yesus, mereka tidak mendapatkan pesan apapun tentang Yesus. Yang mereka pikirkan dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya adalah apa yang bisa aku dapatkan dari Yesus. Mereka seakan-akan tidak peduli apa yang Yesus katakan kepada mereka. Mereka bahkan tidak peduli yang sebenarnya apa yang mau dicapai oleh Yesus di dalam dunia ini, nggak peduli. Maka pagi ini saya mengajak kita untuk berpikir demikian. Kalau memang ada sesuatu dalam hati kita yang menentukan apa yang kita lihat, maka dari mana kita punya kemampuan untuk percaya sesuatu? James Shire di dalam sebuah bukunya membuat sebuah survei. Dan di dalam survei ini dia mengatakan bahwa mengapa orang bisa percaya sesuatu ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah faktor sosiologis. Orang tua, teman, saudara, masyarakat, budaya, yang kemudian membuat orang-orang tertentu mengambil sebuah pemahaman. Faktor sosiologis ini membuat orang merasa bahwa siapa yang ngomong tentang sesuatu mempunyai otoritas kepada orang tersebut menilai sesuatu itu benar atau tidak benar. Ya saya ingat papa saya dulu almarhum ya, pada waktu dia masih hidup, dia selalu bilang begini, kamu sekolah yang bagus ya nak. Karena papa gak bisa warisin apapun. Yang papa bisa wariskan kepadamu hanyalah pendidikan. Dan kalau kamu punya pendidikan yang baik, kamu akan punya karir yang bagus. Kamu akan punya pekerjaan yang bagus. Dan itu terus menerus diulang oleh papa saya. Sehingga apa yang disampaikan oleh papa saya menjadi sebuah kebenaran. Sadar atau tidak, itu menjadi bagian dari hidup saya. Sehingga setiap kali saya tanya kepada mama saya, papa kemana mam? Lalu mama saya bilang kerja. Papa kemana mam? Kerja. Papa kemana? Kerja. Lalu ada sebuah pesan kepada hidup saya bahwa kerja itu penting ternyata. Yang harus diperjuangkan adalah uang. Tapi tidak hanya faktor sosiologis, faktor psikologis pun menentukan. Apa itu? Kenyamanan, kedamaian, makna hidup, cita-cita, dan harapan. Dan setiap orang mencari kenyamanan, kedamaian bukan? Bahkan Anda yang sedang nonton ini pun berharap ada sesuatu yang membuat Anda bisa sukacita dan damai. Kalau Anda merasa khotbahnya juga nggak enak, ya Anda tinggal pindah channel saja. Tapi Anda mencari sesuatu. Dan yang menarik adalah bukan hanya sosiologi psikologis, tapi juga religius, yaitu kepercayaan. Dan suka atau tidak suka, setiap orang di bawah kolong langit ini mencari sesuatu untuk dipercaya yang sifatnya itu metafisik, melampaui hal yang sifatnya yang kelihatan. Mencari sesuatu yang tidak nampak. Dan mereka berpikir bahwa ada Tuhan di sana yang berbicara. Dan yang menariknya adalah begini teman-teman. Sosiologi, psikologis, dan religiositas kadang-kadang gak match di dalam kehidupan kita. Contoh sederhana. Mama saya selalu bilang begini kepada saya. Joy, kamu kalau cari teman itu hati-hati.
Gak semua orang itu baik sama kamu. Nanti kamu bisa dijahatin. Ada orang-orang yang sukanya bawa orang lain jadi jahat. Lalu di dalam kehidupan saya, memang ada orang, teman saya yang jahat. Tapi gini loh, orang yang jahat ini baik sama saya. Secara psikologis, orang yang jahat ini justru membuat saya nyaman. Dan ini terbentur di dalam pikiran saya. Karena ketika saya masuk ke dalam gereja, khotbah firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang salah dibenci sama Tuhan. Orang yang berdosa dibenci sama Tuhan. Maka saya di tengah-tengah mengalami kebimbangan. Yang satu ngomong begini loh, jangan berteman sama orang jahat. Tapi orang jahat itu baik sama saya. Tapi begitu masuk faktor religius, Tuhan itu benci sama orang yang berdosa. Tuhan itu gak suka, Tuhan itu pengen orang lain menjadi baik. Tapi orang yang baik, itu justru gak nyaman buat saya gitu loh. Bahkan saya pernah sharing juga kan beberapa tahun saya ini kemudian kepahitan sama gereja. Karena saya pikir orang di dalam gereja itu cuma bisa teori doang. Cuma bisa ngomong doang, gak pernah ada actionnya. Justru orang yang jahat, yang dianggap jahat oleh sosial, itu justru orang yang baik buat saya. Maka saya menemukan yang keempat menurut James, yaitu filosofis. Kuncinya ada di sini. Karena setiap manusia itu membutuhkan satu bagian, yang satu bagian yang lain itu konsisten, sama. Bagaimana mungkin orang yang baik lalu mati duluan? Orang yang jahat gak mati-mati, gak cocok, gak konsisten. Jadi kalau begitu kita baiknya gimana? Jadi orang baik atau jadi orang jahat? Karena kalau jadi orang baik mati duluan. Maka mengapa kita percaya sesuatu teman-teman sekalian? Nah, saya tanya kepada Anda yang nonton video ini. Mengapa Anda percaya sesuatu? Mengapa Anda percaya bahwa uang, popularitas, follower yang banyak, itu memberikan sebuah nilai di dalam hidup kita? Mana bagiannya? Dan jawabannya adalah faktor psikologis. Apa yang membuat kita merasa nyaman terhadap sesuatu kita terima. Mau baik, mau jahat, itu urusan gua kok. Sudahlah, kamu jangan ikut-ikutan lah. Maka di dalam faktor filosofis ini orang bertanya-tanya, apa yang harus kita percaya konsisten di dalam keempat itu? Jawabannya adalah Injil Kristus. Injil Kristus memberikan sebuah jawaban. Bahwa sesungguhnya orang yang berdosa tidak dibuang oleh Tuhan tapi dicintai. Injil Kristus memberikan kepada kita sebuah jawaban bahwa walaupun orang tua kita mengatakan sesuatu yang mungkin tidak benar, tetapi kita dipanggil tetap menghormati orang tua kita bukan karena dia mengatakan sesuatu yang benar atau tidak benar, tapi karena dia punya status sebagai orang tua kita. Jadi kita diperhadapkan tentang dua hal sebenarnya. Yaitu bagaimana kita memaknai kematian Kristus, kebangkitan kenaikannya menjadi dasar dan tujuan hidup kita. Atau justru apa yang merasa aku nyaman, apa yang kata orang tuaku, apa yang kata gerejaku, itu menjadi bagian yang lain di dalam hidup kita. Dan di dalam bagian konteks ini, sejujurnya kita sedang bicara apa sih? Kita ini suka sekali mendua hati. Kita mau percaya kepada Injil Kristus, tapi kita juga mau percaya terhadap kenyamanan diri. Padahal salah satu dosa atau bahaya terbesar dalam iman Kristen adalah kenyamanan. Anda kalau membaca kisah perjalanan bangsa Israel sampai kepada akhirnya, setiap kali bangsa Israel menetap di suatu tempat, apa yang Tuhan lakukan? Dia akan obrak-abrik bangsa Israel untuk pindah ke tempat yang lain. Pindah ke tempat yang lain, pindah ke tempat yang lain. Karena di dalam filosofi teologis orang Kristen, kenyamanan adalah musuh utama. Dan bagaimana terus kita bergerak di dalam dunia ini menjelaskan kepada kita suatu kali kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan dan tiba di tempat perhentian yang terakhir. Yang mencintai dua orang dalam relasi dan waktu yang sama sebenarnya sedang tidak mencintai keduanya. Karena yang sedang ia cintai adalah dirinya sendiri. Kita mendua hati bukan karena kita tidak cinta Tuhan. Kita mendua hati karena kita terlalu cinta diri kita melebihi kita mencintai Tuhan. Kenapa kita menjadi ambisius? Apakah waktu kita ditanya kamu gak cinta Tuhan? Cinta Tuhan. Tapi problemnya adalah kita justru lebih mencintai diri kita.
Dan saya yakin bagian ini menjadi bagian yang tidak mudah untuk kita jalani teman-teman sekalian. Tapi bagian kehidupan kita menjelaskan Tuhan bisa melakukan sesuatu untuk kita bisa mengerti. Dan situasi kondisi yang seperti ini memaksa kita untuk berhenti sejenak dari semua kecepatan kehidupan ini untuk memikirkan apa yang lebih penting daripada segalanya. Saya pernah ketemu seorang teman pemuda. Dia bilang gini, Kak Joy, aku ini sudah gak pernah gereja, gak baca Alkitab, gak doa. Itu gue fine-fine aja kok. Gak apa-apa. Ya aku percaya ada Tuhan. Aku juga percaya Yesus mengasihiku dan aku juga mengasihi dia. Tapi aku kerja di dalam kehidupanku, aku fine-fine aja kok. Gak usah ke gereja, gak usah doa, gak usah baca Alkitab. Saya bilang begini, bro, lu tahu gak? Kadang-kadang kita menjalani hidup itu seperti mengendarai sebuah mobil, tau gak? Pada waktu kita mau berangkat, kita isi bensin. Kita bilang gini, Pak, full. Wah ya full. Lalu kita berjalan naik mobil 1 kilo, 2 kilo, mulai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kita nyantai aja gitu. Dan setiap kali kita ada kesempatan lihat odometer, tahu ya odometer itu tempat kayak kecepatan gitu ya, ada tanda jarum bensin. Kita lihat jarum bensinnya di atas terus, F terus, full. 4 jam, 5 jam, full. Saya tanya, kalau lu nyetir mobil, lihat tanda bensinnya di atas full terus, udah 4 jam curiga sih? Curiga gak sih ada sesuatu di dalam mobil Anda? Kalau aku pasti curiga dong. Ini kelihatannya ada yang salah nih mobilnya. Udah 4 jam kok F terus, full terus. Kok gak turun-turun sih? Dan anehnya ada orang yang merasa, ini biasa saja kok. Dan pasti Anda tahu apa yang terjadi. Setelah beberapa jam kemudian apa yang terjadi? Berhenti mobilnya. Di sanalah waktu mobil berhenti kita baru sadar, walah ternyata jarum penunjuknya rusak. Celaka teman-teman. Dan waktu kita menjalani hidup, kita kadang-kadang seperti orang ini. Kita ngerasa gue fine-fine aja kok nyetir mobil. Oke, lancar semuanya. Tapi kita nggak tahu bahwa jarum penunjuknya sudah error, sudah putus. Dan apa yang terjadi? Kita baru sadar waktu hidup kita ngejam, berhenti. Yakobus 1 ayat 8 mengatakan demikian. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, kata mendua hati di sana dipakai kata dipsukos. Kata ini mengandung arti retak. Tidak menghilangkan esensi jiwa, tapi menaruh yang bukan jiwa di tempat jiwa itu berada. Menarik sekali. Ini dari sebuah buku yang mengambil sebuah kesimpulan demikian. Bahwa mendua hati itu bukan berarti kita ini cuma sekedar bercabang, bukan. Tapi kita menaruh sesuatu yang bukan jiwa. Bukan sesuatu yang hidup. Apa itu? Itu tadi ambisi kita. Ambisi kita itu apa sih yang kita sedang kejar? Kekayaan, materialistis. Apalagi posisi kedudukan yang bukan hidup. Dimasukkan ke dalam tempat yang hidup. Di dalam ayat yang ke-34 kita menemukan sebuah informasi. Lalu Yesus duduk, ayat 34. Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Menarik sekali ayat 34, Markus mencatat bahwa para murid itu waktu ditanya lalu diam. Nah, kata diam ini menunjukkan bahwa percakapan mereka itu serius banget. Ini bukan main-main, ini betul-betul serius. Bahkan di dalam Injil yang lainnya dicatat bahwa mereka itu bertengkar. Jadi apa yang dipercakapkan bukan sekedar isapan jempol, bukan sekedar gurauan, tapi betul-betul serius. Dan yang lebih ironisnya adalah ketika mereka mempercakapkan sesuatu yang serius tentang siapa yang terbesar, tidak lama sebelum kejadian itu teman-teman sekalian, Yesus itu sedang ngomong apa sih? Bahwa anak manusia harus menderita. Anak manusia harus menderita. Bayangkan. Belum lama Yesus ngomong. Aku ini akan menderita. Aku akan menyerahkan hidupku. Untuk menderita. Untuk penebusan dosa umat manusia. Gak lama setelah itu. Satu dengan yang lain para murid sedang ngomong. Siapa yang terbesar nih? Gua. Enggak lu. Enggak. Wah, ngomong begitu. 'Gak masuk akal. 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 'Gak masuk akal.
Seakan-akan mereka betul-betul EGP tau gak sih? Emang gue pikirin lu mau ngomong apa? Emang gue pikirin lu mau menderita kek? Mau mati kek? Mau jungkir balik kek? Gue gak peduli kok, yang penting siapa yang terbesar di antara kita. Oke, tebak-tebakan. Wah, sudah ada judulnya ya. Nah, ini film, saya nggak tahu ini dapat 4 atau berapa ya Grammy ya. Grammy apa Oscar? Oscar ya. Kalau film Oscar tuh ya. Salah satu film Asia yang menerobos internasional. Ayo siapa yang sudah nonton filmnya Ngacung? Ya, bagus ya, banyak ya. Lumayan lah ya. Saya lihat ada 2 orang. Ya luar biasa. Oke. Nah ini film ya waktu menang. Jadi kalau kalian nonton filmnya sih biasa ya. Ya secara skrip oke lah. Tapi rasanya ini gak kalah sama film-film sinetron sih di Indonesia ya. Ya orang kaya jadi miskin. Ini kayak tragedi tau gak ya. Jadi kalau muka orang tragedi kan mulutnya tuh begitu ya. Atau begini ya, terbalik ya. Terbalik. Jadi rendah dulu miskin, naik sampai ini kaya, lama-lama rendah lagi. Ya itu tragedi. Ya, jadi gak ada, punya, naik. Skripnya juga biasa sih. Tapi yang menarik dari film ini adalah film ini sebenarnya otentik. Bong Joon-ho waktu ditanya, kok bisa sih dapat ide tentang film itu? Lalu dia jawab begini, it just happened very naturally. You know? Saya hanya ingin memberitahu kepada banyak orang bahwa orang-orang di sekitar saya hidupnya kayak gini. Tahu gak sih film Parasite itu? Orang tidur di bawah, miskin sekali, yang kerjanya susah, cari wifi aja, wah sampai kemana-mana. Lalu kemudian melihat sebuah peluang, anaknya masuk jadi guru les. Jangan spoiler lah ya, nanti nonton sendiri kalau misalnya ada yang belum nonton. Tapi dia bilang, ini kisah yang selalu ada di sekeliling kita. Ini hanya membuat sesuatu yang ada, lalu dipakai mikroskop, diangkat ke atas. Something smaller, but also deeper. Sesuatu yang kecil sebenarnya. Coba dilihat dalam mikroskop, diangkat ke atas menjadi sesuatu yang bombastis. Bang! Kayaknya luar biasa bahwa respon penonton itu sangat demikian, wah banyak sekali yang nonton dan mengapresiasi film ini. Sebenarnya apa pesan yang mau disampaikan? Itulah hidup manusia. Selalu ambisi demi ambisi. Selalu target, selalu mimpi, cita-cita. Aku akan punya sebuah rumah yang besar di usia tertentu. Aku akan berpikir nanti suatu kali bukan aku bekerja untuk uang, uang akan bekerja untuk aku. Aku akan pensiun, pada waktu aku pensiun aku akan pesiar keliling dunia. Aku menghambur-hamburkan, menghabis-habiskan seluruh uangku yang aku capai dengan kerja kerasku. Teman-teman sekalian yuk kita, apa ya, gini loh saya bukan ngomong naif lah ya. Terus kita gak punya ambisi, enggak sih. Tapi the big problem adalah siapa dan untuk siapa yang kita sedang kejar dalam dunia ini. Toh faktanya menjelaskan tidak semua orang sampai pada titik tertentu kan dalam hidupnya. Betul gak sih? Kita gak pernah tahu apa yang terjadi kelak, gak pernah tahu. Lalu bagaimana mungkin kita mengejar sesuatu yang tidak pasti, lalu kita melepaskan sesuatu yang pasti dalam Tuhan. Kita hanya sekedar mengejar ambisi kita, sehingga kita tidak lagi mengingat apa tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Maka Tuhan Yesus memberikan sebuah respon yang sangat unik. Di dalam ayat 35 Yesus berkata demikian. Lalu Yesus duduk memanggil ke-12 murid dan berkata kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan pelayan dari semuanya. Lalu kemudian Yesus mengambil seorang anak kecil, lalu berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku.
Mari kita coba perhatikan kalimat Yesus ini baik-baik. Kata yang pertama, sebenarnya bukan menunjukkan posisi yang pertama, tapi juga bisa dikatakan terutama. Nah, kata ini muncul di dalam Matius 20:27 yang mengatakan bahwa orang bisa mengambil posisi yang terkemuka. Karena jangan sampai gini, ada orang yang mau yang terakhir tapi juga tetap the hero. Kamu duluan deh, biar aku yang jaga di belakang. Akhirnya apa yang diingat yang paling belakang? Terkemuka juga kan. Nah, yakin sekali Yesus bukan bicara tentang yang pertama dalam posisi, tapi mencari ketenaran, ketermukaan. Jadi kalau ada orang yang mau terkemuka, Yesus ngomong, hendaklah dia menjadi pelayan. Dan Yesus sedang menunjuk siapa? Dirinya sendiri. Yang adalah Tuhan mau turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Maka saya pernah baca sebuah buku, mengatakan demikian, apa bedanya iblis sama Yesus? Anda tahu nggak? Iblis itu ada di bawah, Tuhan di atas. Awalnya malaikat. Malaikat di bawah, Tuhan di atas. Malaikat ini pengen naik ke atas jadi Tuhan. Sama Tuhan, ditendang ke tempat yang paling bawah. Bedanya Yesus ada di tempat yang tinggi. Dia bahkan rela mau turun merendahkan dirinya ke bawah. Tapi pada saat yang sama Tuhan justru mengangkat dia ke tempat yang tinggi. Kadang-kadang dalam dunia kita dituntut menjadi yang paling utama, menjadi nomor satu, menjadi yang terkemuka. Aku harus naik terus, sampai tiada seorang pun yang bisa mengalahkan aku. Malah Tuhan membawa dia ke tempat yang paling bawah dalam hidup. Tapi Yesus sedang berkata, kalau engkau melihat aku ada di tempat yang tinggi dan mulia, aku justru mau merendahkan diriku turun ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Maka Bapa mengangkat aku dan meninggikan aku dari segala sesuatu di dalam dunia ini. Dari selaras dengan kata terakhir, eskatos. Ini betul-betul yang terakhir. Maka ini pas dengan istilah servant, hamba. Maka waktu Yesus mengambil seorang anak kecil dan berkata, barang siapa seperti anak kecil menyambut aku, demikianlah aku akan disambut oleh engkau sedemikian. Nah, kata ini menunjukkan ketulusan anak kecil itu ya, karena saking polosnya yang penting peluk dulu lah. Anak kecil ini gak pernah mikir gini, aku peluk ya, aku dapat iPad apa enggak ya? Wah, kalau aku peluk aku dapat coklat apa enggak ya? Ya saya ngomong anak yang normal ya, mungkin ada anak yang gak normal, tapi anak yang normal adalah papa peluk. Setelah dipeluk baru papa keluarin coklat, keluarin permen. Jadi dua bagian ini ingin Yesus sampaikan kepada para murid. Kalau kamu ingin menjadi terkemuka, punya hati hamba. Kalau ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah tulus. Jangan dekat kepada Yesus, tapi bukan karena Yesusnya, tapi karena sesuatu yang Yesus bisa berikan kepada aku. Tahun 2005, Christian Smith membuat sebuah buku Soul Searching. Buku ini begitu booming karena di dalam konteks buku ini dia membuat konsep teori yang baru, yaitu moralistic therapeutic deism. Moralistik kita tahu nilai kebaikan, terapeutik adalah sebuah teori praktek terapi tentang hal-hal yang sifatnya kejiwaan. Dan yang menarik adalah Christian Smith menambahkan kata deisme. Ya, sebuah konsep yang mengatakan bahwa Allah dulu pernah ada tapi sekarang udah gak ada lagi. Jadi Allah dulu pernah menciptakan sesuatu tapi hari ini tidak lagi mengontrol apapun. Ada 5 ciri dari konsep teori ini. Yang pertama adalah Allah ada. Dia menciptakan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu di dalam dunia ini. Tapi bukan hanya itu, Tuhan juga pengen semuanya itu menjadi baik, bagus, seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Tidak ada yang salah dengan dua konsep yang pertama. Tapi begitu masuk yang ketiga, kita mulai berpikir, the central goal of life is to be happy and to feel good about oneself. Masuk sebuah terapi tentang memasukkan unsur keilahian, tapi tujuan akhirnya berfokus kepada diri, the central goal of life. Dan ayat 4 semakin peningkatan pikiran. God doesn't need to be particularly involved in one's life, except when God is needed to resolve a problem.
Tuhan itu tidak perlu secara khusus masuk dalam kehidupan manusia. Kecuali kalau memang Tuhan itu dibutuhkan untuk sebuah solving problem tertentu. Dan menurut Christian Smith, kebanyakan orang Kristen begitu. Begitu ada masalah doa, begitu ada masalah cari Tuhan, begitu ada masalah rajin, memohon kepada Tuhan. Dan yang kelima adalah good people go to heaven when they die. Orang baik akan pergi ke surga. Maka dari konsep Christian Smith ini muncul sebuah pemahaman bahwa iya ya, gak salah kok punya dualisme kehidupan. Aku akan mencari semua ambisiku dengan cara apapun mencapai apa yang ku mau. Lalu aku mengangkat agenda hidupku, menyerahkannya kepada Tuhan, dan meminta Tuhan untuk stempel dan mengiyakan apa yang ku mau, bukan apa yang Tuhan mau. Tapi to be honest hari ini, apakah kita masih layak dan masih berani membawa dan mengangkat kertas agenda hidup kita kepada Tuhan? Apa yang kamu mau tulis dalam situasi yang sulit ini? Pekerjaan apa yang kamu pengen tulis? Mimpi apa yang kamu pengen tulis? Bahkan untuk vaksin pandemi COVID-19 ini aja kita masih belum tahu kok gimana. Dunia masih bergumul dengan new normal. Bagaimana kita bisa new normal? Kita lihat di berita demi berita. Di Korea, di China sudah dibuka, memang betul dibuka. Tapi orang begitu sangat sulit untuk sekolah, harus berjaga jarak, dipencet ini, dipencet itu. Cuci tangan sini, cuci tangan sana. Kita hidup di dalam sebuah kekhawatiran, jangan-jangan dia carrier, jangan-jangan dia carrier. Kalau saya pegang ini bagaimana, kalau saya pegang itu bagaimana. Untuk itu saja kita nggak punya solving problemnya guys. Lalu kita masih mau berpikir tentang ambisi hidup kita. Oke. Saya bukan ngomong, ya sudah kita berserah saja, enggak gitu sih. Makanya saya di awal ngomong, orang di dalam Tuhan pasti punya ambisi. Tapi jelas ambisinya, tujuan dan dasarnya apa. Maka konsep dalam kekristenan adalah segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan. Coba perhatikan, kata Tuhan salah satu kata Tuhan, Anda ganti saja dengan kata aku. Maka apa yang akan terjadi? Contoh nomor 1. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Harusnya begitu. Tapi kita pindahkan salah satu kata Tuhannya. Segala sesuatu dari aku. Lalu kita ngomong, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Mungkin ada yang berpikir seperti ini. Lalu apa yang terjadi kalau Anda melakukan hal ini? Yang pertama adalah sombong. Kita bisa ngomong gini, ini karena Tuhan. Kita persembahkan untuk Tuhan. Tapi tunggu dulu, yang punya ide gue. Tahu gak? Bahkan Tuhan aja konsultasi sama gue. Dia gak tahu apa-apa, gue lebih tahu yang gini sih. Idenya muncul dari gue. Walaupun kita berdoa. Tuhan tolong supaya pekerjaan ini berkati. Terjadi sih. Kita persembahkan masing-masing. Semuanya untuk Tuhan. Betul sih. Tapi aneh. Hati kecil kita yang terdalam ngomong enggak, ini aku. Beberapa hari yang lalu saya nulis sebuah artikel guys. Yang belum follow, tolong follow di bawah saya, Instagram saya, @joymanik ya. Ya, cari follower. Saya tulis artikel. Di dalam perenungan saat teduh, saya menemukan gini. Mudah sekali ngomong ini semua untuk Tuhan, dari Tuhan. Tapi tanpa sadar sebenarnya kita mengatakan, aku juga punya andil loh Tuhan. Waktu itu saya tulis artikelnya adalah pertama kali saya dikasih kesempatan khotbah mimbar. Sebagai mahasiswa praktek saya pikir wow. Saya keluarkan semua ilmu kungfu dari Shaolin, ya, dari pegunungan Taipei sampai ke gunung sana ya. Gunung apa tuh? Entahlah ya, pokoknya gunung lah ya, Indonesia lah. Gunung Kawi, wah gabung. Wah, pokoknya semua ilmu saya masukin. Hari tiba, yang dinanti-nanti. Wah, persis lagi. Ada serombongan tamu dari Jakarta. Wah, luar biasa. Memberikan semangat motivasi. Tinggi sekali. Wah, doa sama Tuhan. Doa ini loh, doa. Saya bukan nggak doa. Tuhan tolong saya. Biarlah ini menjadi waktumu. Dinyatakan, firmanmu dinyatakan. Haleluya. Khotbah, selesai. Begitu akhir salam-salaman jemaat kan.
Tahu nggak? Saya tidak pernah habis ngomong begini, puji Tuhan, terima kasih, puji Tuhan, terima kasih. Kenapa? Karena semua orang ngomong, bagus Pak khotbahnya Pak, bagus Pak khotbahnya, bagus Pak khotbahnya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Malam harinya sebelum tidur saya doa, Tuhan saya puas. Terima kasih Tuhan untuk khotbah ini, Tuhan percayakan luar biasa. Tapi nggak lama kemudian, tahu gak sih? Hati saya tuh gelisah. Bener ya ini untuk Tuhan ya? Otak saya mencoba menetralkan hati saya. Enggak aja ini untuk Tuhan. Kan kamu khotbah firman Tuhan. Lo orang diberkati. Ini kan semua untuk Tuhan. Tapi Anda tahu gak malam itu? Saya nangis sama Tuhan. Saya bilang gila nih hati gue nih. Parah hati gue. Pongah tau gak sih? Sombong. Gue sadar sekali di dalam hati kecil saya bergumul. Ketika orang ngomong puji Tuhan, terima kasih Pak Jo, terima kasih Pak Jo. Sebenarnya aku pengen ngomongin, pujilah aku, kan aku bisa. Pujilah aku, pujilah aku. Gila nih otak saya. Tapi hari lepas hari Tuhan tuh baik. Dia tidak tendang saya. Dia berikan kesempatan demi kesempatan untuk memikirkan ulang. Iya sih, ini ladangnya siapa? Ini panggungnya siapa sih? Hidup ini apa yang aku mau cari? Maka saya bilang ini, kadang-kadang kita ini pengen nampak sempurna di tengah-tengah orang yang bahkan tidak bisa menilai kesempurnaan itu apa. Tahu gak? Kita pengen nampak sempurna di depan orang yang bahkan tidak sempurna. Lalu kita berharap orang yang tidak sempurna itu mengatakan sebuah kesempurnaan kepada diri saya yang tidak sempurna. Bagaimana mungkin? Gak bisa lah. Sabar ya bentar ya, ini agak panjang khotbahnya ya. Jadi oke, yang duduk siap ya. Yang kedua, segala sesuatu dari aku oleh Tuhan bagi Tuhan yang pertama, segala sesuatu dari Tuhan. Wah, aku dapat itu. Tapi masalahnya oleh aku. Aku yang kerjain, aku yang kerja keras. Aku persembahkan buat Tuhan, tapi oleh aku. Apa yang terjadi? Arogan. Arogan. Atas nama Tuhan aku kerja mati-matian, habis-habisan. Akhirnya apa? Kebersandaran bukan kepada Tuhan, oleh aku. Aku persembahkan buat Tuhan, tapi aku Tuhan. Yang ketiga adalah segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan tapi bagi aku. Kecewa. Teman-teman sekalian, kenapa saya angkat ini? Coba kita breakdown deh hati kita sejujurnya deh. Kita ada di posisi yang 1, 2, apa 3. Karena kalau kita begitu ngomong dekat sama Yesus, tapi kita hanya memperalat Yesus untuk kepentingan kita, segala sesuatu dari aku. Untuk Tuhan sih. Aku jadi sombong. Segala sesuatu dari Tuhan, tapi aku yang kerja Tuhan. Ini orang yang seperti ini ya, begitu ada orang yang ngomongin dia, arogan dia, tau gak sih? Lu gak tahu ya, yang bikin pelayanan ini siapa ya? Lu gak tahu ya, gua dari kecil tau gak sih? Udah di sini tau gak? Lu gak tahu apa-apa, aku yang bekerja bagi Tuhan. Kalau nggak ada aku, ya nggak mungkin ini bisa jalan. Kerjaan ini nggak mungkin bisa jalan kalau nggak ada aku. Arogan. Tapi mungkin juga kita di posisi yang ketiga. Aku udah minta dari Tuhan. Saya tahu ada banyak anak pemuda yang bergumul tentang pekerjaan, lalu dengan cara yang ajaib Tuhan kasih. Lalu kita bekerja bersandar kepada Tuhan. Tapi celakanya adalah kita lupa bagi Tuhan. Artinya apa sih? Dalam satu kondisi Tuhan pengen ngomong gini loh, gue pengen lu berhenti, terus lu mau apa? Kita bertanya Tuhan, ini kamu ngejoking ya sama saya ya? Tahu gak sih kayak Abraham dikasih Ishak, tahu gak? Gue minta Tuhan, minta mandul anak saya, dikasih mujizat sama Tuhan, tahu gak? Dikasih, sudah dikasih diapain? Diminta lagi sama. Tapi kalau kita ngomong ini untuk Tuhan, harusnya gak ada kecewa. Menyembah Yesus sebagai Tuhan yang benar tanpa mengenalnya dengan benar adalah sebuah penyembahan berhala. Why? MTD, moralistic therapeutic deism. Kita ngomong tentang Tuhan, kita ngomong tentang Yesus, betul. Tapi Yesus yang seperti apa yang kita sedang pikirkan, guys? Yesus sedang ngomong kepada murid-muridnya, hendaklah kau hamba, merendahkan diri, tulus. Tahu gak sih? Tulus.
sudah aku dekat sama Tuhan bukan karena Tuhan bisa kasih sesuatu, enggak. Tapi aku cinta engkau sungguh-sungguh gitu, seperti yang Tuhan inginkan. Maka dalam situasi yang seperti ini, kita melihat kepada karya Yesus di atas kayu salib. Dia menderita. Bahkan penderitaannya nggak bisa dibandingkan dengan apa yang aku dan engkau alami hari ini di pandemi COVID-19 ini. Sekecil apapun belum ada. Tapi Yesus mati di atas kayu salib tidak hanya sekedar mati karena ada kubur kosong. Kubur yang kosong itu memberikan pengharapan. Pengharapan. Karena sesulit apapun hidupku dan hidupmu, selalu ada pengharapan karena kubur itu kosong. Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya mengatakan bahwa aku hidup, kamu hidup. Karena aku hidup, kamu hidup. Ambisi yang kudus hanya bisa terjadi kalau dasar kita bekerja adalah Injil Yesus. Dan tujuan yang kita ingin capai adalah meninggikan, mengagungkan Injil Kristus. Anda taruh di luar bagian dasar dan tujuan ini, Anda gak akan kemana-mana. Dan saya berharap kita semua sebagai anak pemuda Kristen, yuk kita punya mentalitas yang luar biasa. Lambat asal selamat, betul. Tapi kalau sudah selamat ngapain lambat? Kerja luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan, minta Tuhan hikmat. Tapi pastikan dulu hatimu melekat kepada Injil Kristus. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Maka aku dipanggil untuk bekerja bagi kerajaan Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan. Dengan semua keterampilan, kemampuan, pekerjaan, cita-cita. Tanya Tuhan, apakah betul ini tujuan hidup yang kau berikan kepadaku hari ini. Jangan sampai kita seperti seorang pemuda yang mengendarai mobil dengan fuel, bensin penuh, 4 jam, 5 jam penuh, dan kita merasa gua gak apa-apa kok. Enggak, berhenti dulu, cek. Jangan-jangan angka pengukurnya salah. Jangan-jangan hati kita salah. Jangan sampai ketika sudah berhenti baru kita mikir. Jangan. Coba cek. Hari ini coba cek. Apakah sesungguhnya apa yang kita cari dalam hidup ini? Bekerjalah bagi Tuhan selama masih ada siang. Karena suatu kali akan ada datang malam. Orang pun tidak dapat bekerja lagi. Mari kita berdoa.